warahmatullahi wabarakatuh, warga Palembang Info. Bagaimana kabarnya? Sepertinya udah lama sekali kita tidak berjumpa ya dalam program Cindo ini, cerita inspiratif dulur kita. Nah, hari ini ya kita akan membahas bahasan yang nampaknya sangat penting sekali ya untuk kemajuan bangsa ini. Wes, berat banget ya bahasan Cindo kita hari ini. Bersama saya ya telah hadir itu Bapak Dwi Sunuwidyo Pebruanto, SPD, MED, PhD ya. Ini sama-sama anak kedua nih ya kalau dari namanya ya. Oh iya, iya betul. Ini selaku Entrepreneurship Education and Learning Design Specialist ya, spesialis dari Universitas Ciputra. Bapak selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Sunu panggilannya Pak Sunu ya? Iya, Sunu betul. Pak Sunu. Ya. Pak Sunu bagaimana kabarnya Bapak? Baik, masih sehat. Bersyukur sekali. Alhamdulillah. Jadi ke Palembang berapa lama nih Pak Sunu? 3 hari aja. Jadi datang Kamis malam, terus besok pagi kembali ke Surabaya. Aktivitas ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Untuk ke Palembang udah lumayan sering Pak atau? Beberapa kali, paling nggak setiap tahun pasti ada kesini gitu. Ada kerja pasti, sini Pak? Iya. Oke, Pak Sunu ini tadi saya lihat CV-nya luar biasa, sangat mentereng sekali dengan pendidikannya. Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak Sunu perjalanan Pak Sunu nih. Ini saya yakin dari cerita Pak Sunu ini akan menjadi kisah yang sangat inspiratif untuk teman-teman yang menonton ini. Bagaimana pendidikan itu bisa membawa dampak yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Kalau saya perkenalan secara singkat, sebenarnya DNA saya adalah DNA yang tidak bisa lepas dari pendidikan ya. Karena kedua orang tua saya itu guru SD. Tadinya saya mau keluar dari dunia pendidikan, tetap nggak bisa. Artinya tetap di dunia pendidikan. Sehingga saya pernah menjadi guru SMP, kemudian saya pernah menjadi guru kepala sekolah di Jawa Tengah. Kemudian tahun 2000 saya ke Surabaya bergabung dengan Ciputra Edukasi. Ada kepala sekolah di sana, di sekolah Ciputra. Kemudian diminta oleh Pak Ciputra mengembangkan Entrepreneurship Education for Indonesia gitu. Pada waktu itu almarhum Pak Cim mempunyai panggilan yang sangat kuat untuk menyebarkan virus entrepreneurship, sehingga saya diminta untuk merancang bagaimana pendidikan entrepreneurship bisa masuk ke usia dini. Kemudian di situ juga untuk bagaimana mengelola, mengembangkan sekolah-sekolah di bawah grup Ciputra. Dan sekitar 15 tahun terakhir berkantor di Universitas Ciputra, tapi secara kepegawaian sebenarnya saya sudah pensiun, tapi saya masih diminta untuk ngantor untuk 3 hari dalam 1 minggu. Di situ saya banyak mendukung teman-teman di sana untuk bisa inovasi di praktek edukasi, dan saya diminta juga oleh Universitas Ciputra untuk tetap memfasilitasi sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Universitas Ciputra gitu, untuk pengembangan praktek-praktek kurikulum, praktek pendidikan gitu di sana. Dan saya memang interest saya di dunia pendidikan, sehingga itu sudah menjadi, saya merasa bahwa education is beautiful. Gitu ya. Education is beautiful. Education is beautiful. Tadi udah DNA-nya tadi Pak. Iya, DNA-nya, sehingga saya sangat mencintai dunia pendidikan gitu. Berarti kurang lebih Bapak terjun ke dalam dunia pendidikan secara profesional berarti dari tahun 2000 berarti ya Pak ya? Sebenarnya kalau masuk pertama kali tahun 83. 83 terus sampai sekarang. Wow, luar biasa. Pak, tapi kalau dari kacamata Pak Sunu, bagaimana Bapak melihat esensi pendidikan itu sendiri? Kalau pendidikan secara umum sebetulnya kan secara esensi itu pasti baik. Karena pendidikan adalah suatu proses untuk membebaskan seseorang. Gitu. Edukare itu kan sebenarnya sesuatu yang untuk membuat orang itu mengeluarkan dan mempunyai identitas sendiri. Gitu. Jadi kayak memerdekakan seseorang gitu. Itu esensi yang sangat basic gitu. Sehingga orang itu semakin lama dengan dia terdidik, itu semakin lama semakin mandiri dia. Dan bisa mengeluarkan identitasnya, dia bisa menjadi lebih produktif dan bisa berimpact lebih luas di masyarakat. Itu adalah proses of education. Yang saya maksud education itu secara luas tidak hanya proses di sekolah.
tapi orang itu bisa educate sendiri untuk bisa semakin lama semakin produktif dan bisa berguna untuk sekitarnya gitu. Oke. Ya, itu. Berarti memang pendidikan ini bukan hanya di sekolah, tapi mulai dari rumah ya Pak ya? Ya. Ya, di tempat lembaga pendidikan lain, sekolah dan lain-lain. Exactly. Jadi education itu sangat luas. Kita bahkan di era sekarang semakin jelas kita bisa educate ourselves gitu. Gitu. Pak, yang menarik adalah tadi pendidikan memang sangat penting ya, fundamental ke dalam kehidupan kita adalah pendidikan, belajar pendidikan. Tapi yang menjadi ketertarikan saya ingin bertanya dengan Bapak. Dari tahun 83 Bapak berada di profesional dalam bidang pendidikan. Bapak apakah merasa ada perubahan generasi Pak? Dari sisi gaya belajarnya ataupun dari sisi bagaimana generasinya memahami suatu pemahaman akan pendidikan itu? Pasti. Dari tahun 80 sampai sekarang pasti ada pergeseran secara halus ya. Tetapi sejak 2 tahun terakhir ini pergeserannya bukan secara halus lagi, tapi secara disrupsi gitu. Dulu model orang dididik itu dengan cara diberi informasi oleh guru. Gitu. Semakin guru memberikan informasi, semakin anak akan semakin baik untuk dididik, itu asumsinya gitu. Kemudian guru kan metodenya semakin pandai dia menjelaskan kepada anak didik, itu dianggap guru itu semakin baik gitu. Tetapi semakin kesini adalah semakin yang sebetulnya bukan menerima lagi, belajar bukan lagi menerima, tapi belajar itu sebetulnya di era sekarang itu mengeluarkan gitu. Saya bisa mengeluarkan apa dari diri saya? Apakah mengeluarkan gagasan, mengeluarkan suatu point of view atau pendapat, mengeluarkan ide-ide kreatif, mengeluarkan hasil-hasil desain saya gitu. Jadi belajar itu sebuah proses secara simpel menghasilkan dari pemahaman yang kita bangun, kita miliki, kita harus menghasilkan sesuatu. Jadi pendidikan itu diukur dari seberapa hal, seberapa besar, seberapa kualitas sesuatu yang Anda hasilkan gitu. Maka itu akan bergeser lagi ke sistem mengajarnya. Kalau dulu mengajar adalah memberi, sekarang mengajar itu menggali dari para peserta didik supaya anak bisa mengeluarkan otentiknya mereka apa, gitu, mengeluarkan gagasan realnya mereka itu apa. Nah ini maka pendidikan itu sebenarnya proses untuk membangun produktivitas generasi yang baru, orang yang belajar. Tidak terbatas usianya berapa, tapi mampu nggak kita semakin lama semakin produktif. Gitu. Mampu nggak semakin lama kita semakin produktif. Dan juga bagaimana, berarti ada perubahan tadi Pak, yang biasanya seorang guru atau pendidik itu memberi, sekarang diharuskan, dia mewajibkan untuk menggali potensi luarannya sebagai apa nanti siswa nanti seperti itu. Nah, tetapi Pak, dari perubahan generasi-generasi saat ini yang tadi dari memberi ke menggali, untuk sistem pendidikan di Indonesia Pak saat ini, apakah sudah mampu mengatasi perubahan ini? Saya tidak bisa menyamakan semuanya mampu, semuanya nggak mampu. Tapi ini sekarang adalah suatu tantangan yang sangat besar untuk dunia pendidikan kita, adalah mengubah budayanya. Baik budaya belajarnya, baik budaya mengajarnya, gitu. Contoh adalah kalau dulu anak dilihat mampu atau tidak berdasarkan daya ingat mereka, daya paham mereka melalui tes. Karena tes itu untuk mendeteksi apa sudah menguasai sesuatu enggak, yang disampaikan dikuasai enggak, gitu. Tetapi semakin lama ini akan bergeser, bukan seberapa besar yang dia pahami, tetapi apakah yang dia pahami itu bisa mendukung kualitas apa yang dihasilkan, gitu. Jadi kita bisa tahu, misalkan contoh, anak-anak muda sekarang suka ya kayak gini, podcast, mau buat YouTube gitu apa. Tapi dari hasil YouTube-nya dia, dari hasil kontennya dia, kita bisa melihat
apakah kontennya itu mencerminkan kualitasnya enggak? Atau hanya suatu konten yang sifatnya adalah eko saja, hura-hura saja, yang penting disenangi orang lain, atau ini adalah konten yang bisa ada muatan value-nya. Nah, itulah sebenarnya intervensi proses pendidikan di dalam menciptakan generasi yang kreatifnya. Kita harus bisa membuat anak-anak muda sekarang kreatif yang berisi, kreatif yang berkualitas, ya, kreatif yang punya dasar-dasar keilmuannya dia, gitu. Jadi tidak lagi saya ngomong, oke, semua orang seperti bisa bicara apa saja. Bagi saya, oke, bisa bicara apa saja, tapi isi pembicaranya itu mengandung dasar-dasar konsep keilmuannya enggak? Gitu. Nah, itu yang perlu dibentuk produktivitas yang berkualitas. Nah, itulah peran edukasi di era sekarang. Produktivitas yang berkualitas, yes, kuncinya. Nah, Bapak sebagai ya, mentor ya Pak ya dalam dunia pendidikan, ada nggak Pak cara khusus nih untuk kita menghasilkan produktivitas yang berkualitas tadi itu seperti apa? Oke. Saya membuat sebuah desain, ini contoh saja ya, dengan pendekatan project base. Project base. Di dalam project base itu kan anak dilatih untuk menghasilkan sesuatu. Tapi untuk bisa menghasilkan sesuatu itu dia harus ada langkah-langkah yang terstruktur. Contoh, langkah pertama adalah eksplorasi. Eksplorasi, dia kira-kira orang lain itu butuh apa? Orang lain itu punya masalah apa? Sehingga saya paham dengan apa yang permasalahan orang lain itu, sehingga yang saya buat nanti untuk bisa menjawab permasalahan orang lain, gitu. Tapi nggak cukup saya eksplorasi hanya berdasarkan kebutuhan, tapi supaya ide saya bagus dan ide saya sustain, saya harus mencari juga referensi-referensinya untuk bisa menjawab kebutuhan itu. Kira-kira polanya harus seperti apa? Nah, itu saya tidak bisa bermimpi semalam langsung bisa menghasilkan pola. Tetapi saya belajari referensi-referensi itu. Akhirnya antara kebutuhan dengan referensi itu saya gabungkan, menemukan ide. Yang kira-kira ide ini akan bisa saya tuangkan menjadi hal yang bisa menjawab permasalahan mereka. Gitu. Nah, itu saya namakan jadi eksplorasi untuk menemukan peluang kita inovasi. Nah, setelah saya menemukan peluang, menemukan gagasan, saya perkaya gagasannya dengan referensi-referensi, itu yang saya namakan dengan sebuah sinkronisasi ide itu, supaya apa yang dibutuhkan terjawab dan bisa didukung sumber daya yang ada, gitu, disinkronisasi semua. Setelah sinkronisasi ide terjadi, baru ke tahap perencanaan. Perencanaan itu harus dites juga, diprototipekan supaya value, nah ini kembali lagi, value dari apa yang akan saya buat, value dari produk ini pas dengan yang dibutuhkan orang lain. Selain pas juga ini akan efisien dan akan efektif. Kita value ini harus dites. Nah, ketika saya bilang, oh ini value seperti ini yang pas, model seperti ini yang pas, baru saya menghasilkan sesuatu berdasarkan hasil itu. Jadi proses inilah yang akan menuntun anak ini menjadi anak yang berproduktif, tetapi ada tahapan-tahapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sudah ada di kalkulasi resikonya, dihitung itu. Nah, inilah proses belajarnya. Dia bisa nanti memunculkan sesuatu yang, wah ini bagus. Dan sesuatu yang dimunculkan ini menjadi sesuatu yang mencerminkan personalitiesnya dia, mencerminkan cara berpikirnya dia. Nah, itu menurut saya tantangan era sekarang, bisakah sistem edukasi kita memfasilitasi generasi muda seperti itu? Itu tantangan besar buat kita. Nah, apalagi dengan teknologi sekarang. Ada munculnya teknologi, kemudian apalagi AI di era sekarang, itu akan sangat bisa membantu generasi muda adalah membuat produknya mereka menjadi lebih kualitas. Karena dengan mempermudahkan akses informasinya, mempermudahkan cari data-datanya, gitu.
Tapi ini mengubah metode kita belajar, mengubah metode kita mengajar. Itu. Nah, sehingga kita perlu metode baru. Metode yang bisa mengintegrasikan teknologi atau AI ini ke dalam suatu proses belajar tanpa kehilangan otentiknya siswa, tanpa mengurangi daya kritis dan kreatifnya siswa, tapi mendukung kualitas inovasinya. Dan itu kerjanya menjadi lebih efisien. Gitu. Oke, berarti yang saya tangkap eksplorasi ya Pak ya, eksplorasi untuk menemukan peluang untuk inovasi, biar ada value-nya, gitu Pak ya. Nah, Pak, saya sempat membaca dari beberapa data yang sempat saya baca dari berbagai sumber, bahwasanya rata-rata nih apabila ada siswa ataupun ya let's say mahasiswa ataupun ya pelajar deh gitu ya, yang pintar secara akademik, Pak. Secara akademik mungkin nilai matematikanya besar, bahasa Indonesia besar, yang besar. Tetapi ketika menghadapi dunia nyata, ini merasa hilang arah, bingung. Nah, apakah ini menurut Pak Sunu ini disebabkan karena yang bersangkutan ini kurang menerapkan eksplorasi tadi, atau ada faktor lain, Pak? Oke, saya melihatnya kalau hal seperti itu adalah ada satu aspek yaitu tentang orientasi. Belajar itu adalah sebuah proses untuk kita lakukan untuk menjawab pertanyaan sesuatu kan. Ya. Nah, orientasi dia kemana? Nah, orientasi itu yang paling mudah adalah orientasinya adalah dengan karir. Oke. Nah, sayangnya belajar itu seolah dipisahkan dengan karir. Tujuan hidup kita mau apa? Determinasi kita kemana? Nah, kita kurang menekankan, kurang melatih generasi kita untuk segera mengidentifikasi tujuan kita mau kemana. Akademik bagus, matematika. Misalkan orang senang matematika secara akademik bagus. Tapi matematika itu mau diarahkan ke profesi apa oleh anak ini? Oke. Apakah kedepannya dia akan menjadi guru matematika atau dia menjadi seorang matematis saintis untuk menemukan ilmu-ilmu baru di bidang matematika, teori-teori baru, ataukah matematika dipakai sebagai dasar dia mengembangkan sebuah produk tertentu? Nah, inilah yang sebetulnya di dalam membelajarkan anak tidak cukup berhenti pada dunia yang paling gampang dunia teoritisnya, dunia akademisnya. Ini bagi saya itu separuh jalan. Karena nanti pergumulan realnya adalah bagaimana menggunakan keilmuan itu untuk menjawab persoalan real di dunia. Gitu. Nah, persoalan real ini harus diangkat supaya anak bisa menghubungkan apa yang dipelajari dengan problem real di masyarakat. Dan itulah the beauty of science-nya ketemu di situ. Beauty of science. Ya. Pak, dari jawaban Pak Suni sangat menarik. Tetapi saya timbul suatu keresahan lagi nih Pak, suatu pertanyaan lagi untuk Pak Suni. Dan mungkin saya yakin ketika ada siswa-siswa yang nonton ini pasti akan bertanya juga nih. Kebanyakan kayak sekarang nih Pak, ini sekarang kan let's say yang kelas 12 nih sekarang. Yang kelas 12 ini sedang menyiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, tetapi dari TK, SD, SMP, SMA, sampai pun nanti dia ingin memilih perguruan tinggi mana, mereka masih bingung, passion saya di mana. Nah, ini apakah tadi berdampak dengan yang Bapak sampaikan tadi? Yes, exactly. Oke. Jadi karena mengajar anak belajar matematika, iya matematika. Ketika belajar sains, iya untuk menyelesaikan soal sains supaya dapat nilai. Ketika dapat nilai baik, nanti lulusnya akan baik. Iya. Jadi itu sangat terpisah dengan dunia real science itu. Kapan dipakai? Nah, maka harus ditanamkan memang sejak secara dini bertahap. Itu adalah kapan itu mau saya pakai. Jadi career orientation di era sekarang itu menjadi penting. Terutama ketika anak menginjak SMA, secara bertahap anak diperkenalkan secara real dengan karir-karir yang nyata. Supaya apa yang dia pelajari itu connected dengan karir itu. Dan karir sekarang adalah sangat terbuka. Bahkan seseorang anak bisa menciptakan karirnya sendiri yang belum ada. Maka itulah sebetulnya
peran kita untuk mengekspos anak-anak ini dengan berbagai macam orientasi karir. Supaya dia ketika dia memilih jurusan, dia kira-kira ya tidak 100% fit dengan rencana dia, tetapi minimal ada alasan. Oh, saya mau ke sini atau ke sana. Gitu. Saya nonton YouTube yang sangat menarik, yaitu ada seorang perempuan, dia mengapa nggak tahu Jawa Tengah, dia memilih masuk ke Fakultas Peternakan. Pergumulannya besar, tapi ketika dia masuk ada alasan. Kenapa? Saya ingin berternak. Ingin berternak. Dia dikasih modal dengan 2 kambing oleh kakeknya. Dia ingin meneruskan mengembangkan ternak itu, tapi supaya bisa mengembangkan, saya butuh ilmu untuk mengembangkan ini. Maka dia memilih Fakultas Peternakan. Dan ketika dia proses belajar di universitas, apapun yang dia belajar, dikembalikan lagi bagaimana cara mengembangkan ternak ini. Jadi kuliah seperti kulaan ilmu, kemudian dipakai untuk diterapkan di dalam dunia nyatanya dia. Dia merasa di kuliah nggak cukup. Ternyata ada beberapa hal yang nggak terjawab melalui proses belajar. Dia bertanya kepada peternak-peternak yang sudah besar lainnya. Dia cari informasi-informasi melalui dunia mayanya. Akhirnya dia semua itu ramu ujung-ujungnya untuk membesarkan ternak. Nah, itu orientasi. Orientasi. Sehingga kita belajar supaya menggenapi orientasi kita. Nah, saya bayangkan alangkah indahnya kalau setiap orang sadar dengan orientasi hidupnya ini dan diisi dengan keilmuan-keilmuan yang baik yang memang disediakan oleh dunia-dunia pendidikan yang formal maupun tidak formal. Ini menurut saya menjadi suatu keindahan edukasi. Sehingga anak belajar merasa ada manfaatnya. Menjadi berarti buat dirinya sendiri. Jadi sangat aneh buat saya ketika belajar sesuatu, anak bertanya kepada gurunya misalkan, saya ini untuk apa? Ya sudah, nanti kalau kamu besar akan tahu untuk apa gitu. Nggak bisa, di era sekarang nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Dan ini anak harus dihubungkan semakin lama semakin dekat dengan dunia-dunia yang akan dia gumuli. Dunia paling simpel lah, dunia pekerjaan yang dia akan jadi tidak ada ketersesatan gitu maksud saya. Tapi bukan berarti harus mono ya, harus linear. Karena suatu waktu dia pindah interestnya, nggak apa-apa. Dia gumuli lagi interest yang baru, pindah lagi tapi dia sudah punya skill untuk beradaptasi ke dunia-dunia yang dia siksak ini. Dia punya skill untuk beradaptasi dengan, justru pendidikan itu membantu dia beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Itu. Pak, ketika siswa sudah berorientasi dengan baik, sudah belajar dengan baik, nilainya sudah baik, dia sudah ada tujuan hidupnya. Yes. Dari SMA mau kuliah, kayak tadi ya, kayak Pak Sunu ibaratnya dengan seorang perempuan jadi peternakan, Pak ya, kuliah peternakan. Tapi terkadang Pak, saya ketemu dengan banyak yang bertanya, adik-adik atau teman-teman SMA bertanya saya, sebenarnya saya ingin masuk jurusan X, passion saya ada di sini. Orang tua saya nyuruh saya masuk ke sini, karena menurut orang tua ini nggak bisa survive dan lain-lain. Ada pesan khusus nggak sih Pak? Ya, ya itulah sebetulnya. Saya bisa mengerti orang tua itu pasti akan memilihkan sesuatu yang baik buat anaknya. Nggak ada orang tua yang menjerumuskan kan secara umum. Tetapi orang tua juga harus menghargai otoritas anaknya untuk mengambil keputusan. Yang penting adalah ketika anaknya memilih ini, punya data yang cukup nggak untuk menentukan pilihannya itu. Karena bisa saja dia punya pilihan itu ada 2, basisnya memang informasi dia atau basisnya keinginan. Nah, yang bahaya kan basisnya keinginan saja. Betul. Nah, kalau basisnya keinginan, orang tua harus bisa mensuplai anaknya dengan informasi-informasi faktual yang bisa ditangkap oleh siswa. Ini loh, ada data seperti ini ada data seperti ini, ada data seperti ini. Kalau kamu masuk ke sini, kamu mau kemana? Gitu. Saya pernah ditanya oleh orang tua, di situ ada anaknya, Pak, ini anak saya mau masuk mau ke Amerika. Ya, mau belajar apa? Basket. Saya tanya, belajar basket, kamu mau menjadi pemain basket atau menjadi
supaya menjadi pelatih basket atau menjadi dia pebisnis sesuatu yang menjual alat-alat basket atau menjadi IO tentang event-event basket, saya tanya, kamu mau kemana? Kamu menjadi pemain basket, coba kamu lihat pemain basket itu usia produktifnya berapa lama? Untuk bisa usia produktifnya menuntut fisik tubuh yang seperti apa? Gitu. Oh, fisik tubuhnya nggak memenuhi, bukan berarti menyangkal dia nggak bisa, tapi secara hitungan sekarang sulit. Usia produktifnya sekian tahun, untuk menyiapkan ke sini harus sekian. Nah, ini peluang satu. Peluang duanya, oh, saya akan menjadi pelatih basket. Jadi saya belajar ilmu melatih. Bisa nggak kira-kira? Nanti orang percaya nggak pada kamu untuk menjadi pelatih gitu? Oh, saya mau bisa bisnis dengan alat-alat basket. Mana segala peluang itu kita pelajari, akhirnya dia menentukan mungkin ini sementara yang paling pas. Nah, inilah yang anak-anak sekarang perlu dibantu, baik dari penyelenggara pendidikan maupun dari orang tua. Jadi semuanya menghilangkan bukan hanya basisnya keinginan. Yang bahaya sekarang membuat keputusan basisnya hanya keinginan. Oke. Jadi bukan karena informasi yang jelas ya Pak, diambil data ini, berarti hanya keinginan, mungkin ikut-ikut teman gitu. Ya. Dan orang tua juga ingin, orang tuanya ingin juga, ingin itu. Nah, itu yang harus kita saring. Apakah basis saya menyarankan itu keinginan atau memang ada informasi yang memang lebih baik ke sini. Nah, itu harus sama-sama kita. Itu yang dinamakan critical thinking kan. Yes. Oh, gitu. Tuh berarti untuk warga Palembang Info ya, ini yang saat ini mungkin sedang bimbang nih ya, mau kuliah kemana, pengennya ke sini, tapi orang tua mengarahkan ke sini gitu ya. Coba didiskusikan ya. Jadi orang tua juga harus bisa menghargai baik keputusan anaknya, asalkan tidak diambil itu berdasarkan dengan keinginan, tapi berdasarkan dengan informasi yang jelas gitu ya Pak ya. Oke. Wah, ini luar biasa. Pak, lalu kita masuk ke mindset dari sisi orang tua. Pak, untuk teknologi sekarang sudah sangat cepat masuk. AI secara kurang lebih 2-3 tahun belakang ini Pak, cepat sekali untuk masuknya. Otomatis kan dengan masuk teknologi yang terbaru, terus dengan sistem belajar yang baru, kebutuhan masa depan yang baru gitu kan, pasti kan akan berdampak dengan kebutuhan sekolah anak zaman sekarang gitu Pak. Nah jujur ya, kalau kayak saya anak baru umur 1 tahun ini sudah mulai mikir nih, ntar ketika SD 5 tahun ke depan kayak gimana sistem pendidikan gitu ya. Nah ini dari kacamata Pak Suno, kita ingin melihat masa depan, kita compare dengan yang sekarang. Bagusnya anak zaman sekarang tuh disiapkan untuk masuk sekolah yang lebih condong ke arah mana, Pak Suno? Oke. Jadi dari semua yang tadi saya melihatnya begini. Apa yang kita perlu bekali dari anak-anak kita? Kan gitu kan? Yeah. Ada yang namanya orang sering mengumumkan tentang soft skill, gitu ya. Nah, sebetulnya karena informasi itu sangat mudah bergerak dan berubah, gitu. Maka mau tidak mau ya sekarang adalah anak harus dilatih dengan skill-skill yang dia bisa adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Contoh, skill berpikir kritis. Sehingga ketika banyak pilihan terjadi, anak bisa menentukan dengan baik. Ini yang itu. Skill kita kemampuan menganalisis sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu dari berbagai sudut, membuat pertimbangan-pertimbangan, gitu. Itu satu. Skill yang tentang kreativitas itu penting sekali. Skill membaca peluang. Peluang itu bukan hanya di bisnis. Misalkan di wartawan ya, yang sekarang berita mana yang kira-kira nanti akan diminati oleh masyarakat. Itu kan kita menentukan certain point kan. Nah, inilah sebetulnya kemampuan-kemampuan dasar yang harus diperkenalkan dan dilatihkan anak sejak dini. Kemampuan networking, kemampuan untuk tadi inovasi ya, untuk menghasilkan hal-hal yang mempunyai unsur kebaruan dan kebaruan ini diterima oleh masyarakat. Gitu.
Ini menurut saya suatu di era sekarang menjadi hal penting. Nah, ketika orang tua bingung memilih, misalkan mana yang menawarkan ini, nah itulah orang tua. Cari institusi-institusi edukasi yang memang melatih dan menawarkan itu ke anak didik. Itu biasanya, ini saya berikan tip ya, tip. Itu kalau itu sekolah itu benar, itu biasanya mereka punya profil siswa. Oke. Profil siswa. Dari profil siswa itu tergambar anak ini akan dibentuk atau dilatih menjadi seperti ini. Gitu. Jadi bukan sekedar anak ini akan pandai matematika, bukan pandai sains. Tapi belajar sains untuk menjadi seperti itu. Belajar bahasa Indonesia untuk menjadi seperti itu. Itu satu. Profilnya seperti apa? Gitu. Yang mau, jadi kan profil itu adalah suatu proses, akan terbentuk proses sekolah untuk membentuk menjadi seperti ini. Branding sekolah ini gitu Pak ya. Janji sekolah. Iya. Janji sekolah, betul. Bahwa ini keunggulan sekolah adalah membentuk seperti ini. Kedua, ditelusuri. Kira-kira modelnya seperti apa untuk membentuk seperti itu? Nyambung nggak model belajarnya? Oh, untuk menjadi kreatif, tapi kalau setiap hari hanya menghafal, ya nggak nyambung. Gitu. Kalau dia inovatif tapi nggak ada proyeknya, ya nggak nyambung. Gitu. Belajar networking, tapi kalau dia tidak dilatih untuk berkomunikasi dengan baik, mencari bagaimana mencari partner-partner, kolaborasi dengan fleksibel dengan orang lain, ya nggak nyambung. Nah itulah ke sana. Jadi rancangan program sekolah, baik rancangan pembelajaran maupun rancangan program-program lain, mendukung ke sana nggak? Nah, maka orang tua harus punya kayak indikatornya sendiri ya. Anak saya ingin menjadi seperti apa? Ketika orang tua kan sudah punya set, oh anak saya mau jadi seperti ini. Cari sekolah-sekolah yang memang mau melatih itu. Kalau bisa lihat buktinya ada nggak? Gitu. Di cross check dulu Di cross check dulu. Di riset lagi. Iya. Pada waktu saya ngantor di sekolah, banyak sekali orang tua ketemu saya tanya seperti itu. Ini orang tua yang baik berarti, orang tua yang kritis. Pak, ini kira-kira seperti apa? Nah, saya jelaskan semua. Saya tunjukkan bukti-buktinya, saya undang gurunya untuk menjelaskan kalau belajar untuk ngarang ini seperti apa gitu. Nah, kita harus terbuka. Ya kalau kita jual teh, yang kita omongkan tehnya lah gitu. Okay. Pak, Sunin luar biasa. Berarti kita orang tua pun harus meriset sekolah ini seperti apa, dan juga sudah men-set juga ini anaknya mau dididik seperti apa, gitu Pak ya, menjadi apa gitu ya. Itu hak orang tua. Orang tua ya. Hak orang tua untuk menentukan. Pak Sunu, terakhir Pak, ingin saya tanyakan Pak. Di perkembangan yang saat ini, tadi kita sempat berbicara tentang kemajuan teknologi AI. Semuanya sudah menggunakan AI saat ini. Dan juga banyak sekali kemampuan yang harus dipahami oleh anak-anak zaman sekarang. Mulai dari kayak seperti entrepreneurship, coding, bahkan robotik. Ya bahkan ada juga yang sudah belajar tentang AI juga dari SD gitu Pak ya. Nah dari banyaknya kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang, menurut Pak Sunu, yang paling penting, modal yang paling penting untuk anak zaman sekarang nanti menghadapi masa depan, itu apa? Satu adalah percaya diri. Okay. Percuma kita punya banyak tool kalau kita nggak percaya diri. Satu. Kedua, kita punya tujuan yang jelas. Gitu. Segala sesuatu itu ada goalnya. Itu. Jadi anak dilatih untuk ada goalnya. Dan yang lain adalah, yang ketiga adalah kemampuan how to. Bagaimana caranya? Itu. Bagaimana menggunakannya? How to. Kalau ada kalkulator, how to use kalkulator dengan baik. Kalau ada telepon, bagaimana how to use telepon. Kalau ada social media, how to use
Dia itu keterampilan how to itu menjadi penting sekali. Nah, sekarang dengan munculnya AI itu sama. Anda harus secara baik dilatih how to use AI untuk mendukung produktivitas kita tanpa kita kehilangan otentik atau jati diri kita. Kan gini, personal branding lah bahasa bukan. Jadi kita akan dikenal sebagai apa? Apakah kita dikenal sebagai orang yang kreatif? Maka kita harus memunculkan produk-produk kreatif kita. Nah, AI ini sekedar untuk tools untuk membuat produk kita hasilnya lebih bagus, supaya kerja kita menjadi lebih cepat. Tapi orang misalkan mengenal saya, tetap Sunu yang kreatif, bukan AI-nya yang kreatif. Nah, kesadaran menjaga identitas diri itu penting sekali. Gitu. Agentnya tetap kita sendiri. AI hanya sebagai co-partnernya, tools pendukung ya. Tools pendukung. Okay. Jadi yang muncul jangan AI-nya, yang muncul adalah produk kita. Itu how to. Karena how to ada kesadaran, ada self esteem kita. Itu selain norma-norma yang baik lainnya seperti kayak religiusitas dan sebagainya, kolaborasi orang lain. Tapi menurut saya yang penting adalah how to-nya itu. Nah, ini yang sekarang dilupakan. Jadi strategi menghadapi AI saya membacanya ada dua toh. Pertama adalah melarang. Kedua adalah teknik menggunakannya. Tapi tidak dikembangkan sebuah metode menggunakan AI untuk mendukung proses kita. Jadi yang kalau menggunakan ChatGPT, caranya gini, caranya gitu, yang diajar caranya, tapi tidak dilatih tentang bagaimana informasi yang kita peroleh ini kita olah lagi dan menjadi yang muncul kitanya, bukan ChatGPT-nya. Gitu. Wow, ini salah satu penutup yang sangat luar biasa untuk menghadapi dunia yang makin kompleks ini. Ya, berarti kita harus mempersiapkan terutama untuk anak-anak kita ataupun anak muda yang menonton ini harus digali lagi ya, kepercayaan diri ini pasti penting. Karena banyak Pak sekarang anak zaman sekarang, bahasa anak sekarang insecure Pak, minderan gitu ya Pak ya, dia harus percaya diri dan juga memiliki goals, tujuannya apa untuk hidup ini, tujuannya mau kuliah di sini untuk apa gitu. Dan yang personal branding juga Pak ya, branding, pengen diri kita pengen kenal sebagai apa? Yes, dikenal sebagai apa? Kalau Pak Sunu dikenal sebagai apa sih Pak? Kalau saya ingin sekali dikenal sebagai curriculum designer dan learning designer. Curriculum designer dan learning designer. Jadi kalau di lingkungan saya kerja orang udah tahu. Wajahnya Pak Sunu wajah kurikulum gitu. Baik, kalau di guru Pak Sunu gitu. Desainer gitu. Dan yang paling penting adalah how to. Ya, how to. Karena percuma, benar juga Pak, percuma kalau ada teknologi udah secanggih pun kita nggak bisa cara menggunakannya Pak ya. Cara menggunakan untuk yang produktif. Produktif ya. Itu gimana? Iya. Untuk mendukung ya diri kita tools tadi gitu Pak ya. Oke. Wah, Pak Sunu, ini luar biasa pembicaraan kita, Pak Sunu. Tapi kayaknya kita harus buat sesi kedua nih, Pak ya. Episode kedua kayak part 2 nih kayak Pak Sunu ya. Mungkin kalau ini mungkin yang Pak Sunu ke Palembang, kayaknya nanti nextnya tim Palembang Info nih yang ke Surabaya nanti. boleh. Supaya saya bisa makan pempek lagi. Oh iya. Pak Sunu, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk insight-nya ini luar biasa. Saya yakin ini yang menonton ini teman-teman akan terbuka pikirannya dalam bidang pendidikan dan juga mempersiapkan diri untuk masa depan, Pak Sunu ya. Oke, dan juga pemirsa warga Palembang Info, terima kasih banyak telah menyaksikan di Cindo ya. Kita jumpa di episode selanjutnya. Teman-teman nanti boleh banget di DM aja di IG Palembang Info ataupun di komen di YouTube di bawah ini. Kira-kira nextnya kita mengundang siapa sih yang menarik yang untuk kita ajak ngobrol ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga untuk ini kita ada baru pindah studio teman-teman ya. Studionya nanti akan kita launching ya. Mungkin dalam bulan depan kita akan launching dan bersiap untuk teman-teman akan diundang nih nanti untuk di peresmiannya ya. Oke, itu aja, terima kasih warga Palembang Info. Kita jumpa di
episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke. Pak Suno, terima kasih banyak Terima kasih. Pak Suno untuk insight-nya Pak Suno. Terima kasih.